Halo, selamat malam. Jumpa lagi dalam Adu Perspektif. Tepat kita untuk beradu gagasan, beradu argumentasi, beradu pendapat, meskipun tentu belum tentu ada Ya, kesimpulan. dan juga kadang-kadang juga harus dipaksakan untuk adu nyali. Dan adu tahan angin di sini. Ya, adu tahan Karena- angin, gitu, Betul. adu kedinginan. Gitu. Betul. Yang paling penting masyarakat dapat berdialektika dengan nyaman, Iya. dengan damai. Biarlah dan kita berkorban untuk itu. biasa aja. Ren. Gak sedramatis itu Nggak ya. sedramatis itu. Bersama dua host cabutan kali ini ada Iya. Budi Adiputro dan Ari Putra. ini adalah hasil kolaborasi Detikcom dan juga Total Total Politik. Politik, Nah, ya. karena kita sudah swap ya Ri, hari Sudah ini swap, kita level PPKM di DKI level, Level 3, tiga. tapi kita sudah Ya. menjaga protokol kesehatan dan sudah swap, jadi kita izin untuk melepaskan masker hari Ya, ini ya. biar lebih akrab. Betul. Kan Kali kita ini- kurang keakraban nih sekarang. nih kayaknya. Kurang keakraban sebagai warga negara. Nah, iya. Apalagi kalau di Itu Twitter. kayaknya gue kenal kata-kata siapa. Oke, dan sekarang kita sudah bukan hanya gua dan Ari aja, tapi gua udah bersama juga ada redaktur politik dari ya. Detikcom. Jadi Anda kalau kurang senang-senang berita politik itu dari beliau. Kalau Anda senang juga dari beliau. Ya, betul. Jadi kalau baca Detik, senang dan tidak senangnya soal isu politik sangat tergantung pada ketikan Altorik ini, bro. Ya, Dan algoritma Altorik. ya, algoritma Altorik, Altorik way. Ya, Ya. syukurin lo Bang Torik. Jadi ketahuan, oh ini di belakang Ini layar orangnya Detik. lu tandain aja. Dan malam Bang Torik. Siap. Saya juga udah swab, saya buka ya. Oke, kita buka dan nanti Munculnya kita harus pakai masker Iya. dulu. Iya, iya. Biar kelihatan supaya sukses. at least kita memberikan gestur yang baik. Walaupun Gitu. penonton juga tahu itu basa-basi aja. Tapi politik itu bukankah penuh basa-basi? Iya. Nah, Semakin terlihat tidak bernafsu, semakin beradab dalam politik. betul. Dalam politik itu rumusnya tuh nomor 1, memuji dengan berlebihan. Ketua umum kami adalah orang yang mampu mengatasi persoalan. Wartawan DPR Iya. punya istilah soal Apa itu. tuh? Palsu-palsu. Tidak mungkin beliau adalah sosok pemersatu di dunia ini, gitu kan? Yang kami lakukan kan semua untuk rakyat. Iya. Wah, itu yang paling top. Demi bangsa, demi negara. Gitu. Wah, apa itu? Partai sudah kita taruh dalam brankas. Wih. Tapi kalau butuh uang dibuka lagi brankasnya. Taruh partainya. Oke, Bang Torik, ini kita hari ini kita ini hujan bos. Bang Torik, kita hari ini bicara mengenai jagoan capres dari partai politik. Siap. Bisa apa? Nah, ini Oke. menarik karena kalau selama ini kita baca-baca survei, nanti ada surveyor yang akan menjelaskan Ada tukang bagaimana- survei ada lah ya. tukang surveinya lah ya. Tukang survei. Pekerjaan apa tukang survei? Itu yang menjelaskan bahwa sebenarnya kalau dibilang top 3 gitu ya, atau beberapa top paling tinggi gitu ya, capres-capres yang ada di survei itu agak jarang gitu pimpinan partai. Paling 1 dari 3 mungkin Pak Prabowo misalnya Iya, yang jadi betul. ketua umum partai. Tapi kan sekarang kalau kita lihat ketika ditanya partai-partai itu jagoin siapa nih buat di Pilpres mendatang? Ya, kita pengennya ketua umum kita. Iya, ya iya, kan? iya. Atau Kader paling- terbaik kami. Betul. Ya kan, Atau itu kan putri template-nya. ketua umum kami. Misalnya. Atau putra ketua umum kami. Atau kader salah ngomong gua. Salah lu. Iya. Udah salah ya tadi. Ini bukan layar kita. Iya benar. Yang tadi boleh dihapus aja ya. Ini live streaming. Oh, iya, Jadi iya, dihapus. Nggak bisa. Tapi Bang Tori, gimana Detik melihat bagaimana jalannya atau pertandingan para ketua umum partai ini dalam merebut perhatian publik terkait dengan pencapresan? Oke, ini di tengah hujan deras ya. Ini Iya. jadi kayak dramatis, tapi nggak kelihatan di kamera. Nggak kelihatan. Kalau Sampai kita muka kita basah aja baru kelihatan baru. bedaknya luntur. Iya, percuma bedakan tadi. Padahal gue udah posting. Udah, di udah, Instagram. Tori, Iya, dulu. iya, 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 iya. Udah, kapan gua ngomong? Iya, iya, iya. Udah nih, udah. Iya, ya. udah. Kalau kita ngelihat ya, kalau tadi ngomongin jagoan parpol, berarti lawannya kan jagoan non parpol, Ya. atau yang nggak tokoh-tokoh yang tidak berparpol tapi populer, elektabilitas tinggi, dan juga mungkin kalau kita perluas lagi, jagoan yang ada di parpol tapi bukan elitnya, Iya, ya, betul. bukan di struktur terasnya parpol, tapi punya elektabilitas tinggi, itu biar kita perluas. Nah, memang kalau kita lihat di sejumlah survei yang tinggi di 3 besar, tadi Budi udah ngomong bahwa cuma Pak Prabowo, ketua umum partai, elit partai yang ada di 3 besar survei-survei capres.
Yang lainnya ada. Ini menurut Detik atau menurut survei? Kita menurut Oh, survei. survei. Oh, Detik iya. tuh tidak memframing, Oh, tidak iya. itu. Kita semua berdasarkan fakta. Saya sengaja pancing pertanyaan ini untuk Anda klarifikasi. Iya. Ya, bahwa Detik tidak punya preferensi. Kita selalu netral. Preferensi kita adalah publik. Iya. Nah, Pikiran demokrasi dan- rakyat beda-beda. Kayak ketua umum partai Anda. Iya, Pikiran rakyat merek lain. Iya, jangan merek Anda lain. sebut dong. Sorry. Iya. Oke, tadi 3 besar selalu itu isinya kan Pak Anies. Ya. Pak Ganjar, Pak Prabowo, itu bolak-balik aja posisinya tuh, tergantung siapa yang survei, tergantung siapa yang pesan mungkin kali ya gitu ya. Tapi tokoh-tokoh lainnya di luar itu, kebanyakan tokoh non parpol ataupun tokoh parpol yang bukan pejabat elitnya. Nah ini sebenarnya bisa kita lihat fenomenanya juga bahwa tokoh-tokoh yang terafiliasi kuat dengan parpol itu relatif nyungsep elektabilitasnya. Nah ini kalau kita kaitkan ke survei lagi, kita tarik bahwa dari sejumlah survei soal kepercayaan publik terhadap institusi atau lembaga negara, DPR dan yang kalau ada survei partai politik ya itu selalu paling rendah posisinya. Itu saya tarik sampai 2018, mau saya tarik lebih jauh lagi, itu kalau soal kepercayaan terhadap lembaga atau institusi, posisi partai politik itu paling bawah pasti. Ya. Atasnya DPR, tapi kan sama aja itu kan, 11-12 lah. Nah ini bisa kita kaitkan, hipotesisnya mungkin juga bahwa tokoh yang kuat terafiliasi dengan parpol, elektabilitas juga akan nyungsep. Mungkin juga rakyat mungkin sudah itu ya, agak a priori dengan partai politik. Tadi kalau diskusi di sebelum acara kata Bang Ari juga itu fenomena seluruh dunia. Tapi ini PR parpol-parpol untuk mengangkat dirinya dulu, malah ada kebalikannya juga mungkin angkat diri terus baru nanti tokohnya bisa begitu Kita juga. harus pakai payung. Biar keren Ini makin terus. Iya, mantapnya Tapi kayak pakai mantap, payung. iya. Iya, kalau ada payung boleh tuh buat gimmick. Tapi intinya kurang lebih itu yang Detik coba tangkap ya. Iya. Nah kita akan coba diskusi aja Bung Tori karena pasti banyak topik-topik menarik, Iya. isu-isu yang lebih mikro menyangkut dengan calon-calon petinggi partai ini. Yang lucu Ari pernah lihat satu artikel di Detik tentang kader Partai Golkar mantan Bupati Purwakarta Ya, Kang Deddy Mulyadi, surveinya di atas Pak Erlangga. Terus pas ditanya Kang Deddy, gimana menurut Kang Deddy surveinya lebih tinggi daripada ketua umum? Saya mah kerja aja. Asik. Jawabannya kayak presiden ya. Kalau presiden kan apa capres-capres. Nggak mikir. Tapi kalau di dalam ilmu politik itu biasa disebutnya split ticket voting. Oke. Kehendak elit beda dengan kehendak elektoral gitu. Istilahnya keren ya. Ya. Split ticket Itu voting. penting. Tapi menurut para petinggi partai ini apa yang partai inginkan dan putuskan itu kehendak konstituennya. Ya, Nah, betul. karena Betul. kami adalah perwakilan Dan konstituen. yang paling sah secara undang-undang. Oke, kita langsung saja sapa. Wow, dia mati ini wajah kita. Ya. Kita langsung saja sapa ketiga orang narasumber yang sudah hadir. Ini mewakili partai nih. Kita akan konfirmasi nanti dan banyak cerita-cerita mengenai bagaimana mereka memperjuangkan tokoh-tokoh di partainya untuk bisa paling tidak relevan lah dalam kontestasi ini ya. Kita akan undang para narasumber. Yang pertama saya mau kenalkan dari dalam perjalanan ada Kiai Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerja semua juga ya. Mantap Mas Jazil. Dalam Sehat, Mas perjalanan Jazil? kemana ini? Dan lain-lain. Oke, yang kedua, Mas kembali. baik. Yang kedua nih partai semua nih ya. Ya partai dulu. Ini politikus Partai Demokrat, sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ya. dan yang satu-satunya kumisan dalam forum inilah ya. Kumisnya awet bro. Iya, kalau Pak Kiai kumisnya ditutupin bos sedikit Iya. bos. Kalau ini terbuka memang dipampang karena kumis Coming adalah out. Iya. Kumisnya coming out. Ada Bang Andi Malaranggang. Halo malam Bang Anto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dan yang ketiga nih Ari nih yang punya Yang otoritas ketiga untuk adalah mengenalkan nih. Seorang politisi dari Partai Nasdem yang merupakan orang sekampung gua, Dir. Gitu. Oh, primordialistik Mengikuti sekali. Sarah jalan sekalian, ya? Buya Hamka, nyaleknya dari daerah luar kampung. Bang Willy Aditya, selamat datang Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Malam. Nah, kalau ini pemain di tengah lapangan nih, Bos. Ya. Siap. Biasanya ada cheerleaders, ada pelatih, ada supporter. Ya. Nah, ini yang di luar Sama lapangan. mainnya ini. Sama anak gawang. Anak gawang sama yang Pilih pembawa bola, bendera kan. offside. Di sini sudah ada 3 orang juga dari luar lapangan. Iya. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam.
Bang Toto. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Toto ini lagi harap-harap cemas nih. Iya. Bukan karena survei terbaru elektabilitas, tapi PCR-nya udah keluar apa belum nih? Survei PCR. Survei PCR. Ternyata Yunarto Wijaya bisa lebih takut tentang survei PCR dibanding Survei politik ya. survei politik. Menarik. Oke, dan yang berikutnya ini ada jurnalis senior, pengamat politik kita, senior kita ada Bang Ican Lembah. Selamat malam, Bang Ican. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, ini Bang Wah, Ican Bang ini. Ican, lama nggak ketemu ya? Iya, Siap. ini belum ditanya, Bos. Belum dikenalin. Belum kenalin. Yang Nah, terakhir? yang terakhir kalau tadi ada Kiai Jazilul Fawaid, Iya. nah ini Kiai Haji honoris Iya. causa. The one and only. Siap, siap. Muhammad Sobari. Kang Sejo. Aduh, paten Kang Sejo. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Cuma Kang Sejo yang diizinkan untuk merokok di dalam layar. Boleh lah, boleh Di lah. rumahnya sendiri. Iya, karena kultural tuh kan. Emang Pak Kiai juga udah nggak tahan tuh karena di mobil. Bu. nggak boleh ngerokok di mobil. Oke, tapi kita akan bicara dengan orang-orang di luar dulu ya. Iya, Biasanya kan luar. pengamat, supporter Iya. tuh Orang lebih galak, dalam, lebih galak dibanding Iya. pemainnya. Orang dalam setelah itu. Oke, kita mau ke tiga narasumber dulu, Mas Toto, Bung Ican dan juga Kang Kang Sejo. Sejo, iya. Saya mau ke Mas Bung Toto Andi dulu. apa orang dalam? Nanti dulu dong. Nanti dulu, Anda belum dapat bagian. Iya. Bang Toto, Mas Toto, Iya. Kos Toto, semua lah gue sebut. Gimana kalau melihat? duluan, Hah? nggak senior duluan. Ini Tutwuri Handayani soalnya, dua senior ini Iya. pakai polanya, mendorong dari belakang, ya kan? Yang muda dijorokin maksudnya, ya Anda dulu nih. Ya, betul. Mas Toto gimana melihat jagoan-jagoan capres dari partai? Kita bicara jagoan-jagoan capres dari partai, which is ketua umumnya, ada... Elit tier 1 lah. Iya. Anda nggak mau sebut mengulangi kesalahan Nggak saya mau tadi. saya, nggak mau. Anda aja. Iya, betul. Saya tahu ini layar orang. Iya. Kalau layar saya mah bebas. Mas Toto gimana melihat jagoan-jagoan partai ini? Yang sekarang mencoba untuk menarik perhatian ya. Kalau kita tahu Mas Jazil sendiri selagi keliling Indonesia, Caimin ini setiap hari beritanya di detik.com deklarasi di mana-mana. Sorry. Deklarasi capres di mana-mana. Mas Toto ngelihatnya gimana nih? Ya, pertarungan 2024 sebetulnya kan yang lebih menarik adalah pertanyaan yang kita bahas sekarang ya. Dengan adanya kata kuncinya nih presidensial threshold, yang notabene itu kekuasaannya kan ada di partai. Dan kita tahu karakter partai kita ini kan 99% pengambilan keputusannya di tangan ketua umum. Karena partai kita yang lebih menyerupai fans club lah. Siapa yang jadi pendiri, anak pendiri, dia akan bunyi menjadi juga. idola gitu yang harus ditinggalin. Anda cukup berani ya. Dan kita dan ketika karakter partai kita seperti itu, pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah mungkin partai berani mengambil keputusan untuk tidak mendahulukan ketua umum partainya. Ya. Dan ini terbukti sudah memiliki jawabannya ketika partai kita tidak terbiasa memilih calon presiden dan menggunakan sistem yang demokratis seperti model konvensi. Nah, kemudian fakta itu bertabrakan dengan fakta-fakta survei yang belakangan kemudian terlihat bahwa jarang sekali pemilik partai ya, saya nggak mengatakan orang partai, pemilik partai yang kebetulan secara elektoral menarik. Jadi partai seperti akan dihadapkan di 2024 ini antara sebuah tradisi untuk mendahulukan ketua umumnya atau pemilik partainya dengan kondisi psikologis harus menang. Oke. Dan ini yang sekarang sedang terjadi. Kalau kita lihat dengan dari sedikit 5 besar deh, nggak usah 5 besar. Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies, ada Sandi, ada Ridwan Kamil. Kalau minimal kita rangkum dari paling banyak lembaga survei tertentu persentase 5 besar hampir selalu itu. Ya. AHY kadang-kadang nyelip kita gitu ya dari Mas Anto. Tapi kalau kita lihat 5 besar nama itu kan hanya Pak Prabowo. Pak Prabowo pun kalau kita coba lihat lagi kan surveinya tinggi bukan karena identitas beliau sebagai seorang ketua umum, tapi karena modal politik selama 3 kali pemilu, kan sekali menjadi cawapres, 2 kali menjadi capres, sehingga sisa popularitasnya menyebabkan dia tetap tinggi. Misalnya yang harus membangun identitas dari nol
itu kemudian ternyata rata-rata bukan pemilik partai. Nah ini yang menarik akan kita lihat, bagaimana pertarungan internal di partai kemudian akan menentukan kompromi apa yang terjadi dalam konteks presidensial threshold lagi menuju 2024. Kalau langsung pertanyaannya adalah apakah ketua umum ini akan memaksakan diri, saya harus mengatakan orientasi mereka tetap ingin menang, nggak mau gitu sekedar maju tapi kemudian sadar kalah. Saya yakin kok partai-partai ini tahu lembaga survei mana yang kredibel atau enggak, dan tahu kok angka ketumnya rendah atau tinggi dengan segala bahasa yang berbeda di panggung depan dan belakang, gitu ya. Dan ini yang akan menarik buat 2024. Dan paling ekstrim adalah kan kalau pertanyaan, kalau muncul sebuah skenario, ketum-ketum partai ini jangan-jangan akan punya peluang kalau mereka pertama bersama-sama malah kemudian berkompromi, bersekongkol tanda kutip ya, untuk menggagalkan nama-nama yang surveinya tinggi tadi untuk jadi calon. Sehingga kemudian ketum-ketum yang tadinya peluangnya kecil, kemudian menjadi terbuka. Nah itu skenario paling ekstrim. Tapi kalau itu yang terjadi, what we call by oligarch, ya itu udah mencapai titik ekstrim. Mungkin itu sih. Oke, thank you. Menarik. Jadi dari para elit tier 1 ketua umum partai, dari 6-7 besar ini cuma Pak Prabowo dan Mas AHY lah kurang lebih ada dalam radar Big Seven lah ya. Kayaknya Mas Toto itu penjelasannya sepanjang itu cuma untuk menyampaikan isi hati lo kayaknya tadi itu. Oh gua? Anda ini menuduh yang bukan-bukan deh. Udah janjian. Tapi apa kabar itu cocktail effect dan cocktail effect itu Mas Toto? Nah, ini Bang Anton yang harus dijelasin ya. Saya yakin Bang Anton mungkin nggak mengikuti Twitter gitu seintens kita ya. Tapi memang ada seorang profesor Bang Anton menjelaskan saking cintanya dia kepada Anies Baswedan. Saya nggak usah sebut nama lah nanti. Bos aja yang menyebutkan. Saya sebutnya MU. Prof MU lah. Menyebutkan ada cocktail effect kepada Anies Baswedan. Seingat saya Bang Anto, saya nggak pernah belajar tentang cocktail effect. Cocktail effect yang saya tahu tuh yang enak diminum di pinggir pantai. Gitu. Keluar teori dari seorang profesor gitu. Iya. Artinya jangan salahkan rakyat kalau nggak tahu gitu Mas Toto ya, karena profesor aja belum tentu tahu. Oke, gue pengen ke masih dari pemain luar nih. Ada Bang Ican dulu, Bang Ican ini menarik juga nih sebagai wartawan senior. Menarik apa? Ya menarik, kalau kita lihat ini kan jagoan-jagoan ketua umum partai. Ada Pak Prabowo yang masuk 3 besar tapi nggak pernah mendeklar gitu ya. Dirinya slow aja gitu. Ada besok pilpres emang. ada Mas AHY yang udah naik kuda. ya. Main kuda-kudaan udah. Main kuda-kudaan. Kuda hitam warna biru. Nah, ada Caimin yang udah keliling sama Mas Jazil untuk deklarasi capres. Yang udah 3 kali ganti panggilan. Apa tuh? Caimin. Nggak ada masalah. Gus Ami. Gus Muhaimin. Jadi sebenarnya apa mau disebutnya? Nanti Inisialnya pakai B sekarang. Iya. Ya, harus kita hargai itu Bang, karena rebranding itu susah loh. Betul. Karena Kang Sejo ini dari Kang Sobari dari tahun 70-nya Kang Sobari gitu kan. Nggak jadi Cak Sobari gitu. Nah, Bang Ican gimana melihatnya nih pola para jagoan-jagoan partai ini dalam mencoba untuk masuk dalam gelanggang supaya at least kalau Mas Toto presentasi di partainya itu agak sure lah gitu, masuk 10 besar gitu lah. Silakan Bang Ican. Bang Ican, silakan Bang Ican. Ya, terima kasih. Nampaknya ini diskusinya ini meriah karena itu judulnya adu perspektif. Jadi kayak memang disuruh berantem kita ini para narasumber lain aja. Mereka adu-adu kita ini. tapi kan sur. Saya tadinya berharap saya bicara agak akhir karena saya ingin menyampaikan hal yang mungkin tidak terlalu menarik itu dari segi current politics. Karena menurut saya memang natur dari partai kita itu memang tidak dilahirkan untuk mencari pemimpin yang akan menjadi aktor politik paling penting yang bernama kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena itu bahkan pemilihan yang pertama kali secara langsung yang memilih Pak SBY, kan Pak SBY juga bukan pemimpin partai, bukan ketua umum partai. Ya. Belum pernah ada presiden ketua umum partai menjadi pemenang pilpres.
Kurang lebih begitu ya, dengan data yang sangat terbatas yang setiap saat dengan tekun diamati oleh Monsinyur Toto dan kawan-kawannya. Kalau saya ingin sampaikan hal yang barangkali tidak menarik itu, yakni memang partai politik kita itu naturnya adalah didesain secara oleh sejarah untuk menjadi aktor-aktor yang punya pengetahuan, punya alat-alat teknokratik politik. Jadi mereka memang partai ini didesain untuk menjadi pelaku di sistem parlementer. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan pemilu 1955 yang masih terus membekas dalam perjalanan sejarah kita? Tetapi memang kalau kita lihat, kita katakanlah punya partai yang cukup kuat, yang dianggap cukup punya infrastruktur memadai, di mana saya pernah di sana beberapa saat, Partai Golkar. Partai Golkar mungkin belum pernah punya ketua umum yang betul-betul menjulang dari segi popularitas. Bahkan kepemimpinan Golkar sering datang dari kelompok masyarakat atau representasi dari, kalau kita masuk provinsi, dari daerah tidak selalu menjadi 3 besar berkumpulnya para pemilih. Ya saya nggak tahu apakah pernah nggak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Pak Setia Novanto walaupun orang Jawa Timur, tapi kan beliau adalah representan politik dari Timur dan akhirnya di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Pak Agung bisa, tapi Pak Ical kan katakanlah secara genealogis berasal dari daerah bernama Lampung. Yusuf Kala dari Sulawesi Selatan, sehingga waktu itu Pak Andi Malarangeng mengatakan belum waktunya untuk menjadi. Oh, kalau ini udah pernah diklarifikasi Omanto di podcast saya di Total Politik. Anda pamer terus. Anda pamer terus Anda ini. Iya kan itu. Iya. Oke. Lanjut, jadi memang dua jalur yang dipakai dalam pemilu kita, walaupun serentak Pilpres dan Pileg. Sejatinya Pileg sendiri, Pilpres sendiri. Dan partai-partai kelihatannya energinya lebih banyak diarahkan kepada Pileg. Dan sehingga di Pilpres, kecuali partai yang tadi punya koktail-koktail itu, partai-partai lain itu betul-betul mengawal Pilegnya. Saya nggak tahu ya, apakah saya salah dalam mengamati perjalanan tim-tim sukses. Biasanya yang paling kerja keras di Pilpres adalah tim sukses yang berasal dari partai yang bersangkutan, yang akan mendapatkan efek ekor jas tadi. Nah, jadi gitu, sehingga memang pemilu populer kita ya memang dua hal yang bertentangan dengan partai politik. Kalau kita lihat survei, polling atau SIGI yang dilakukan oleh partai-partai, saya perhatikan sejak jelang 2004, partai-partai itu seringkali tidak kelihatan angka-angkanya saat dapil belum tersusun. Jadi perolehan suara nasional itu yang kuat-kuat brandnya misalnya tentu PDIP, Golkar, dan sebagainya. Tetapi dari partai-partai seperti P3, PAN, bahkan mungkin PKB, PKS, itu masih kecil. Sekarang juga kelihatan begitu. Pemilu terakhir juga begitu. Sewaktu dapilnya tersusun, nama-nama sudah muncul, itu langsung naik. Dan biasanya bahkan hasil SIGI 1 minggu terakhir pun belum memperlihatkan betapa lonjakan suara yang diperoleh dalam sumbangan dapil. Jadi ini dua hal yang bagaimana menyatukannya sebagai sebuah sistem yang katakanlah, ya kalau kita tidak mau berpindah kepada parlementer, walaupun itu mungkin lebih cocok. Revolusioner. Oke Bang Ican, disimpan dulu untuk nanti ya. Ini langsung naik 2 oktav ini pembicaraan kita, Bang Ican ngomong ini. Kita mumpung masih ada di langit. Sudah ada di langit, kita tinggiin lagi ke atas. Kita tanya orang langitan nih. Perspektif budaya gitu kan. Coba. Silakan Kang Sejo, perspektifnya soal jagoan partai politik di Pilpres, karena partai politik itu tugasnya dalam melahirkan pemimpin. Nah, tapi jagoannya ternyata tidak terlalu difavoritkan orang. At least menurut surveinya Mas Toto. Sama menurut analisisnya Torik tadi. Kalau kita sih bilang setuju. Kita oke aja. Caimin, Omanto aja, ayo gitu kan. Bang Surya top. Silakan Kang Sejo, dimainkan lah itu ininya. Saya kira
Bung Toto itu benar. Tapi beliau mengatakannya dari sudut politik, saya mengatakannya dari sudut kebudayaan. Pertama-tama, partai ini tidak ada yang betul-betul milik orang banyak. Maksudnya, hampir tidak ada partai yang betul-betul dijadikan panutan. Kalau ada sesuatu yang namanya kebijakan yang agak mengecewakan atau yang tidak sejalan dengan barangkali namanya konstituen itu tidak ada yang fanatik untuk pecah gesang derek ndoro partai, itu tidak ada. Hidup mati, gue ikut partai itu hampir tidak ada. Ya. Jadi partai apapun bisa dilepas. Dulu ikut sini, pemilu berikut ikut partai lain, ikut partai lain, dan ganti berganti. Ini sebenarnya menandakan satu hal. Dari sudut kebudayaan kita belum bisa menanam suatu tradisi politik yang agak keren. Belum bisa menanam tradisi politik. Padahal seharusnya itu menurut kriterium kehidupan suatu masyarakat, kalau tradisi itu kuat, maka guncangan apapun yang muncul di tengah masyarakat itu, mereka akan eksis dalam satu suara, eksis dalam satu sikap, eksis dalam satu tindakan, dan siapapun pimpinannya itu dianggap barang yang sudah established. Oke. Pimpinan hampir tidak menjadi masalah, karena yang kuat ialah konsensus kerakyatan. Pemimpin itu boleh siapa saja, agak bodoh juga nggak masalah. Kalau agak pinter itu namanya barokah. Jadi nggak masalah. Yang kokoh itu paling solid itu di level bawah. Kalau pimpinan-pimpinan partai sekarang yang udah deklarasi atau dideklarasikan jadi capres itu masuk kategori yang mana, Kang Sejo? Itu tidak masuk kategori. Karena belum punya nama, belum punya tradisi. Wow. Saya tadi kan sudah mengatakan bahwa yang sudah established sekalipun belum punya tradisi, belum mampu membangun sesuatu yang solid pada tingkat ya barangkali bahasa LSM lah, grassroots. Belum punya. Bahkan partai yang paling fanatik sekalipun, bahkan yang punya ideologi kuat itu saya lihat hanya PDI Perjuangan yang punya ideologi, dan ideologi itu bisa di-share. Dan ada banyak orang yang merasa ini masih zamannya Soekarno dan memegang ideologi itu. Lain partai tidak ada. Ya saya minta maaf ya, bukan jelek-jelekin. Lain partai tidak ada, sehingga teriakan pecah gesang derek Bung Karno zaman dahulu itu terbatas di kalangan Soekarnois. Akan tetapi Soekarnois itu menakutkan bagi Pak Harto. Sangat menakutkan. Sehingga beliau sangat hati-hati mengambil suatu kebijakan politik yang kira-kira bakal menyentuh gulungan Soekarnois. Nah, setelah Soekarnois tidak ada, ya, maksud saya Bung Karno tidak ada, Soekarnois itu masih banyak. Lalu mereka, setahu saya, sekalipun dalam wilayah yang sangat terbatas, saya ke desa-desa, itu ada juga, Bung, yang bicara pecah gesang derek Mbak Mega. Agak berbeda tone dengan pecah gesang derek Bung Karno dan pecah gesang derek Mbak Mega, itu tone-nya berbeda. Kang, masalahnya Bu Mega kayaknya nggak akan mencalonkan diri dan nggak akan dicalonkan. Apalagi Bung Karno. Bung Karno udah nggak ada. Makanya relevansi dengan ketua-ketua umum partai sekarang yang cukup percaya diri. Nah, gimana? Ini aku masih membidik relevansi itu, tapi kan aku bolehlah agak ancang-ancang sedikit. Jadi kalau partai tidak punya fanatisme, tidak mampu menggerakkan fanatisme politik, partai itu niscaya lemah. Karena akan dengan fleksibelnya ditinggal. Barangkali waktu pilkada barangkali milih partai itu, tapi nanti ketika pilpres tergantung siapa yang dulu.
Waktu pilkada duluan memilih partai itu, tapi waktu pilpres tidak akan. Oke. Mestinya kan sejalur itu, Bung, dari sudut tradisi politik. Siap. Oke, Kang. Kang, Nanti kita tahan akan dulu. kembali lagi ke Tahan Kang dulu, Sobari. tahan Sekarang dulu. kita mau ke perwakilan partai-partai nih. Iya. Menarik ya. Kalau Iya. kita lihat ini kan tadi sudah dapat analisa dari orang-orang yang ada di luar nih, Iya. Bang Torik ya. Kita Siap. lihat bagaimana kesaksian dari dalam. Iya. Saya mau ke Mas Jazil dulu, Iya. yang Sebagai orang dalam. sebagai orang dalam, Iya. Pordal, ya. Pordal. Karena katanya kesuksesan itu tergantung orang dalam. Maka Caimin akan sukses Iya. menjadi calon presiden dengan bantuan orang dalam Iya, seperti Mas betul. Jazil. Iya. Kita lihat beberapa artikel dari Detik itu Mas ya, boleh ditampilkan. Mainkan dong. Iya, dari survei. Kalau kemarin kita juga lihat Detik juga merangkum banyak sekali deklarasi-deklarasi ya. Oh, Bang relawan. Torik ya. Relawan. Kepada Caimin gitu ya. Nah, ini dia nih. Nah, tapi ada problem nih Mas Jazil. Ini dari Detik ya. Ini salah Torik ya kalau salah sebut ya. Meredup di survei Capres 2024 Caimin. Pemilu masih lama. Nah, Pemilu masih lama. problemnya ada kayak nggak nyambung nih antara deklarasi-deklarasi dan dukungan dengan survei bahkan yang tadi Mas Tapi Toto ini katakan. artikel salah. Kok gitu? Iya, karena sekarang Gus Muhaimin bukan Caimin lagi. Mungkin itu orang yang lain. Iya, ya. ini orang lain yang redup nih. Gimana Mas Jazil melihat Ya, fenomena ini? Baik, pertama Mas Didit, terima kasih Pak Torik dan Mas Ari. Iya, Siap. Dan tadi dari para pengamat, saya pikir motivasi buat kita ya, semua pikiran-pikirannya bagus sebagai masukan kepada partai-partai. Tentu tidak ada yang sempurna. Orang Indonesia saja nggak sempurna kok, apalagi partai. Tetapi kita berupaya untuk lebih baik. Jadi begini Mas, PKB itu lahir di era reformasi. Dan ketika PKB lahir, pada saat itu juga, tahun berikutnya PKB menjadi juara kedua di dalam pemenangan pemilu dan menjadi presiden. Itu perlu diingat. Dan ketika itu, tidak ada satupun pengamat yang mengatakan Gus Dur akan jadi presiden. Nah, saya katakan itu kenapa saya mulai, karena PKB itu memang unpredictable dari awal. Dan hari ini tentu kami mendengarkan masukan dari pengamat, hasil survei dan lain-lain. Kami menerima itu semua, tetapi kami memiliki keyakinan bahwa kader kami, Pak Muhaimin atau Gus Muhaimin akan maju dan akan memenangkan. Ini reformasi jilid 2 bagi keluarga NU, karena keluarga NU hari ini juga rindu di mana 20 tahun yang lalu, hari ini harus dibuktikan. Nah ini momentum karena apa? Karena 2024 tidak lagi ada incumbent. Nah tetapi saya memahami betul bahwa budaya politik dari hari ke hari makin transaksional, itu iya. Dan itu tanggung jawab semua partai-partai dan bukan hanya partai-partai, seluruh masyarakat Indonesia. Agar tradisi politik, sistem politik yang ada itu arahnya makin baik. Nah, ini soal bagaimana perspektif partai-partai, kita ikuti undang-undang. Pertama dari perspektif legal formal saja, normatif. Bahwa seorang calon presiden itu harus didukung oleh partai dan gabungan partai. Itu di situ jelas bahwa partai memiliki peran yang utama. Soal bahwa siapa kadernya yang hari ini nanti, atau katakanlah PKB, kami memahami memang suara Pak Muhaimin belum terlalu signifikan, tetapi kami akan terus berjuang karena ini masih punya waktu. Dan apa yang akan dilakukan? Tentu seperti presiden-presiden sebelumnya, ingin memberikan harapan kepada masyarakat agar lebih baik. Kita sudah mengalami 2 presiden di era reformasi. Dan dua-duanya menurut saya, apakah ketua umum atau kader partai, dua-duanya adalah kader partai. Apa hasilnya? Ya seperti ini juga kok. Hasilnya juga Indonesia seperti ini, artinya tidak juga menjadi misalkan nomor 1 di dunia, tidak juga. Tetapi kami yakin pasca COVID-19 ini memang tantangan berat. Dan yang paling kena dampak adalah orang-orang yang di bawah, konstituen kami.
Nah, kalau kami tidak mampu membangkitkan harapan mereka, ya tentu kami tidak akan berani untuk maju Gus Muhaimin. Kami akan memberikan harapan sekaligus bukti nyata nantinya kalau terpilih menjadi presiden, bahwa apa yang menjadi cita-cita pendirian PKB harus diwujudkan di tahun 2024. Oke. Luar biasa. Surveinya kayak apa Mas Didit? Kita nggak usah terlalu serius melihat hasil survei. Karena Gus Dur dulu nggak pernah disurvei, kayak Ma'ruf Amin juga nggak pernah disurvei. Iya. Jadi itu biasa buat Eko. Iya. Yang penting survei langitnya jalan. Bahkan kata Gus Dur, Mas Jazil, bahkan kata iya. Ma'ruf juga nggak ada disurvei. Kami santai-santai aja. Tapi yang penting apakah kami PKB ini mampu gitu memacu harapan dari publik, harapan dari konstituen PKB. Itu yang paling penting. Kalau itu berhasil, kami akan berhasil. Betul. Bahkan kata Gus Dur dulu Mas Jazil, Gus Dur aja jadi presiden itu modal dengkul. Itu jangan lo lanjutin di sini. Itu jangan. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Mas Jazil, saya tadi tertarik. Ngeri. Iya itu jokes Gus, salah Gus Dur. Iya, tapi jangan di sini. Mas Jazil, tadi menarik katanya ini mau menjawab di 2024 PKB mau menjawab kerinduan warga NU 20 tahun lalu. Nah, pertanyaannya yakin masih didukung NU, Mas? Ini galak Torik Mas. Ini yang beritain Caimin terus ini. Disuruh Jadi gini Mas Torik. Siap. Di NU itu ada istilah, ada jom sawatul aqdam. Siap. Jadi di NU itu selalu yang akan memenangkan mereka yang masuk sawatul aqdam. Suara mayoritas di dalam NU. Oh. Jadi memang dari awal NU nggak pernah satu. Sejak Gus Dur, itu kan ada Pak JK, ada Pak Hasyim Muzadi, ada Gus Solah, dan lain-lain. Tetapi yang memenangkan itu selalu mereka atau suara NU yang di situ masuk garis sawatul aqdam. Kelompok terbesar yang didukung oleh para ulama, para kiai, para konstituen dari Nahdlatul Ulama. Dan sampai hari ini terbukti karena PKB menjadi suara partai Islam terbesar, itu karena PKB masuk dalam sawatul aqdamnya Nahdlatul Ulama. Jadi gitu Mas. Luar Jadi biasa. kenapa PKB menjadi partai Islam terbesar? Karena PKB mendapat dukungan sawatul aqdam dari Nahdlatul Ulama. Sampai hari ini bertahan dan saya yakin di 2024 makin bagus. Yang ada sekarang. Ya, makin solid ya. Ya. Nah, meskipun kalau kata orang Madura solid itu sulit. Sulit. Ya. Kang Sejo, Kang Sobari. Iya, tenang aja, gue dengar. Oh iya. Tapi nggak kelihatan antum. Yeah. Gini, Kang Sejo, sebagai yang paling bertanggung jawab dan bisa menerjemahkan bahasa-bahasa NU tadi itu, kalau gue bahasa NU cuma tahu satu, bro. Apa? Viral. Nggak ada viral gitu. Nah, itu mau direspon dulu tadi tuh, Mas Yasil tadi tuh. Dengan Caimin. Dengan Caimin sebagai jagonya. Enggak, gitu. kok Caimin? Gus Muhaimin. Muhaimin. Ya. Coba kasih lu komentar sedikit. Gus Imin dan Gus Dur itu dua fenomena yang sangat berbeda. Tidak bisa dibikinkan dalil yang sama. Ya saya tidak membuat dalil yang sama Pak Sobari. Karena lahir di era yang berbeda juga. Tetapi kedua-duanya adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu dulu. Nah, itu nggak bisa dibantah, ini soal sejarah Pak Sobari. Bahwa zaman berubah itu iya. Nah, oleh sebab itu Nahdlatul Ulama hari ini, PKB hari ini sedang melakukan kerja-kerja tentu untuk 2024. Oke. Dan dari beberapa figur yang ada di Nahdlatul Ulama, kami sudah mendapatkan masukan dari para kiai. Itu memang Gus Muhaimin yang sudah dianggap memiliki pengalaman yang kuat di bidang politik. Oke. Dilanjutkan Kang Sejo. Satu tambahan lagi yang berhubungan dengan tradisi. Gus Imin belum berhasil membangun tradisi politik di kalangan Nahdliyin sendiri. Dengan satu kekompakan, dengan satu spirit dan perjuangan ke Nahdliyinan yang sama. Itu yang agak membuat persoalan
lebih Nah, solid. itu apa indikasinya Pak Sobari? Saya ingin menunjukkan indikasi bahwa di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin ini, dari PKB lahir sampai hari ini perolehan suara tertinggi hari ini, Pak. Dengan capaian 58 kursi. Jadi Pak Sobari harus lihat data juga. Oh iya Saya betul. maksud saya, ya, kalau rasa-rasa begitu ya, semua rasa-rasa. Nah, gimana Kang Sobari? Bahwa Tidak. perolehan tertinggi PKB selama PKB lahir, perolehan kursi tertinggi di DPR itu hari ini Pak Sobari. Itu Ya. berkat kerja Pak Muhaimin, jangan dinafikan juga. Tentu Ya. bersama dengan para kiai, para ulama NU. Oke. Nah, Iya. justru dengan adanya momentum 2024 ini PKB juga ingin membangun tradisi baru. Ya. Ya gimana Menjadi Kang Sobari? contoh kepada para Capaian sampai setinggi itu masih sangat jauh untuk dijadikan landasan harapan. Masih sangat jauh. Terima kasih Pak Sobari. Ya. Saya tahu itu. Ini Saya juga tahu itu, rasa-rasa. Bapak. Ini juga rasa-rasa, tapi rasa-rasa antropologi itu tidak full sebagai orang yang sekedar ngerasani. Tetapi memperhitungkan berbagai hal, umpamanya bagaimana sampai bisa terjadi konflik antara paman dan ponakan, itu saja sudah menunjukkan satu hal. Itu persoalan masa lalu, tetapi yang masa lalu itu juga persoalan masa kini dan juga masa Sudah depan. dijawab Pak Sobari. Itu sudah dijawab Oke. oleh Pak Muhaimin. Oke Mas Nanti Jazil. dijawab di 2024 bersama-sama. Kita lihat nanti hasilnya Mas Menurut Jazil. saya, kita tidak kembali setback. Syukurlah. Kita ingin apa yang menjadi Gus Dur itu tetap pendiri PKB Pak Sobari. Amin. Dan pikiran Gus Dur ini yang menjiwai kita semua anak muda. Oke. Tidak ada satupun yang tidak menjiwai pikiran Gus Dur. Alhamdulillah. Ketika kader PKB tidak menjiwai pikiran Gus Dur, pasti dikeluarkan oleh beliau. Nah, Alhamdulillah. ini yang menjadi penting, menjadi catatan. Kenapa PKB eksis Siap. menjadi suara terbanyak sampai hari Mas, ini? ya. Karena yang dipakai masih pikiran Gus Dur, Mas Sobari. Baik. Oke. Mas Jazil. Kenapa menjadi 58 kursi? Baik. Karena yang dipakai masih pikiran Gus Dur. Kami mengakui bahwa Pak Muhaimin belum memiliki pikiran baru. Oke. Kami mengakui. Tetapi melanjutkan apa yang menjadi pemikiran Gus Dur. Baik, Itu Mas Jazil ditahan dulu Mas Jazil, Kami. Kang Sobari Ya. tahan dulu. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto coba direspon dulu Mas Toto. Iya. Tentang usaha keras, deklarasi ini kayaknya kan arus bawah ini Mas Toto yang menginginkan Gus Muhaimin ini menjadi calon presiden. Yang tadi kata Mas Jazil akan meneruskan warisan pemikiran Gus Dur. Iya. Iya, saya mungkin nggak mau masuk ke tradisi ya. Rasa saya belum sedalam Kang Sobari, walaupun saya seorang Gus Durian tanda kutip lah. Oh iya betul. Betul, Bung. Ke dalam itu. Kalau saya masuk ke dalam ranah saya secara elektoral, ada misalnya ada temuan yang menarik yang memang bisa menjawab sedikit perdebatan tadi lah. PKB betul mencapai sebuah angka yang harus diapresiasi secara elektoral dan itu di bawah kepemimpinan Caimin. Tapi kan pertanyaan pertama adalah apakah berarti Caimin memang tetap dalam posisi menjadi ketua umum atau jangan-jangan dan pertanyaan berikutnya adalah apakah ketika beliau memaksakan diri menjadi magnet elektoral itu malah akan membuat PKB menjadi kerja. Itu pertanyaan kritisnya. Karena faktanya survei Caimin itu jauh di bawah survei PKB. Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Dan itu juga menarik ketika memang jarang ya ini di lembaga-lembaga survei walaupun saya yakin terkait brand association partai itu sering diuji. Salah satunya misalnya ketika kita tanyakan PKB, apa alasan Anda memilih PKB? Ini hanya ditanyakan kepada M atau pemilih yang menyatakan memilih PKB. Jadi kita uji lebih lanjut kepada tiap partai, pemilih partai, apa alasan Anda memilih partai tersebut. Variabel pertama paling tinggi itu selalu alasan memilih PKB adalah alasan NU. Rasa satu identitas sebagai Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ini menarik memang. Faktor Gus Dur. Itu dari 2014 kita melakukan survei jelang pemilu, faktor Gus Dur ini masih sangat tinggi, hanya nomor 2 di bawah faktor identitas sebagai Nahdlatul Ulama. Ketika kita uji terkait dengan Caimin, karena faktor Caimin memang juga masih kecil sekali, jadi linier dengan fakta bahwa Caimin elektabilitasnya masih di bawah 2% bahkan kondisi Carta Politika.
Nah, pertanyaannya kan adalah apakah harus dipaksakan dan apa alasan bahwa Caimin harus dimajukan di 2024 dan apakah tidak akan beresiko kepada PKB ataupun Nahdlatul Ulama, karena harus dilihat urutannya ini adalah yang terbesar menjadi terkecil sampai yang terkecil adalah ada Nahdlatul Ulama yang melahirkan PKB dan ada PKB yang salah satu kadernya dan pendirinya adalah Caimin. Jangan sampai ketika memaksakan variabel yang terkecil ini ada dua variabel lain yang lebih besar yang berpotensi dikorbankan. Itu aja catatan saya. Mantap. Mantap. Silakan Mas Jazil Jadi Mas Toto, ditanggapi. ini nggak ada paksa memaksa. Nggak ada paksa memaksa. Ini semuanya amanat saja buat kita. Nggak ada yang maksa-maksa. Karena tidak ada tokoh yang lain juga. Siapa? Ya. Oke. Siap. Oke. Dan ketua umum partai lain juga kecil-kecil Pak elektoralnya. Emang siapa ini? Iya. Ada Pak Pram. Ini bahasan utama. Siapa yang bersama tanya ini aja. Nggak ada yang di angka 30%. Nah, ini kan Jadi itu sama aja. bahasan ini dimulai adalah dengan sebuah fakta empiris seperti itu. Saya yakin Detik memiliki data itu gitu kan. Bahwa pertanyaannya kan adalah apakah memang harus atau tidak gitu kan. Itu aja makanya. Oke. Oke. Ya, kita sudah menghitung juga Mas Toto. Jadi nggak ada berdasarkan paksaan, enggak. Ya. Oke, Jadi makasih. ini Nggak pakai rasional juga. ini bukan nekat tapi Bukan. hitung-hitungan. Iya. Nah, gitu Ya, Mas. Toto. kalkulatif lah. Ada hitung-hitungan. Kalkulatif ya, betul. Jangan patah hati dulu lah. Iya. Jangan Toto terus kita patah hati. Gitu. Iya. Karena 2% kita patah hati. Enggak lah, bagi PKB enggak itu. Iya. PKB bukan partai yang mudah patah hati dari Iya. awal lahir. Iya. Ya.